Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Islam dan Budaya Lokal ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hubungan Islam dan Demokrasi di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan para presentator. Yang pertama ada Lia Fitri Adriani, yang kedua ada Mutmainah, yang ketiga Muhammad Faiz Romdoni, yang keempat Ahmad Jauhari Umar. Langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu makna demokrasi yang akan dibawakan oleh Ahmad Jauhari Umar. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terima kasih kepada Mas Faiz sebagai moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi, asal kata demokrasi adalah demos dan kratos. Artinya sebuah kosakata dari Yunani yang berarti demos adalah masyarakat dan kratos adalah pemerintahan. Demokrasi secara etimologi berarti pemerintahan oleh rakyat. Dilihat dari sejarahnya, pertama kali istilah ini digunakan sekitar 5 abad sebelum Masehi. Callisthenes, tokoh pada masa itu, menganggap banyak memberi kontribusi dalam pengembangan demokrasi. Callisthenes ini adalah tokoh pembaharu Athena yang menggagas sebuah sistem pemerintahan kota. Pada tahun 508 Masehi, Callisthenes membagi peran warga Athena ke dalam 10 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari beberapa demos yang mengirimkan wakilnya ke majelis yang terdiri dari 500 orang wakil. Nah, sejatinya jauh sebelum bangsa Yunani mengenal demokrasi, para ilmuwan meyakini bangsa Sumeria yang tinggal di Mesopotamia juga telah mempraktikkan bentuk-bentuk demokrasi. Konon masyarakat India kuno pun telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan mereka jauh sebelum Yunani dan Romawi. Nah, demokrasi ini adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, oleh mereka atau wakil yang terpilih dalam sistem pemilu yang bebas. Karena definisi ini, maka Abraham Lincoln, salah seorang mantan presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa dalam proses demokrasi mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan Sadiq J. Sulaiman mengatakan bahwa ada beberapa prinsip dasar demokrasi. Yang pertama, kebebasan berbicara. Yang kedua, pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas. Yang keempat, sejalan dengan prinsip ketiga. Yang kelima, demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keenam, demokrasi menekankan adanya supremasi hukum. Yang ketujuh, semua individu atau kelompok bebas melakukan perbuatan. Bisa kita tarik kesimpulan ini, demokrasi adalah suatu bentuk sistem pemerintahan di mana keputusan pemerintahan, keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. Nah, hak dasar demokrasi ini adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Itu pengertian dari demokrasi. Mungkin cukup itu dari saya, bisa dilanjutkan pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Mas Ahmad Jauhari Umar. Selanjutnya memasuki materi yang kedua, yaitu hubungan Islam dan demokrasi di Indonesia yang akan disampaikan oleh Mbak Mutmainah. Kepadanya kami persilahkan. Yang kedua, hubungan Islam dan demokrasi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
dan sistem pemerintahannya sendiri bersifat demokrasi atau berlandaskan pada nilai yang terdapat pada Pancasila, di mana di dalam Pancasila sendiri sudah terkandung nilai-nilai agama Islam, terutama dalam konteks sosio-kultural. Demokrasi harus dipahami dalam konteks bahwa demokrasi adalah satu cara atau tata kelola mengurus kekuasaan atau politik yang diupayakan untuk berorientasi kepada apa yang diinginkan masyarakat banyak atau biasa kita sebut dengan kedaulatan rakyat. Bahkan Islam dan demokrasi sendiri bukan suatu hal yang bertentangan, tetapi saling keterkaitan dan berhubungan, di mana nilai-nilai demokrasi seperti asas persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan berpikir, keyakinan, realitas keadilan sosial, dan sebagainya. Semua hak tersebut dijamin oleh Islam. Bahkan di Indonesia, yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, menganggap demokrasi saat ini adalah sistem yang terbaik dibanding sistem yang lain atau yang ada. Nah, untuk itu banyaknya kesesuaian makna yang terkandung dalam Islam dan demokrasi untuk saling melengkapi satu sama lain. Islam sendiri bisa digunakan untuk mendukung demokrasi, sehingga keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan sangat penting bagi sistem politik di Indonesia, guna memperbaiki perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Baik, terima kasih kepada Mbak Mutmainnah. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang pengaruh Islam dan demokrasi di Indonesia akan disampaikan oleh Mbak Lia Fitri Andriani. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh Islam dan demokrasi di Indonesia. Terdapat beberapa argumen teoritis yang menjelaskan lambatnya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Di antaranya yang pertama, pemahaman doktrial menghambat praktik demokrasi. Hal ini disebabkan oleh kaum muslim yang cenderung memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Yang kedua yaitu persoalan kultur. Penerapan demokrasi pernah mengalami kegagalan karena warisan kultural masyarakat sudah terbiasa dengan autokrasi dan ketaatan absolut kepada pemimpin. Ketiga, sifat alami demokrasi itu sendiri. Untuk membangun demokrasi diperlukan kesungguhan, kesabaran, dan waktu. Selain itu, umat Islam seringkali kebingungan dengan istilah demokrasi. Di saat yang sama, demokrasi bagi sebagian muslim sampai dengan hari ini masih belum bisa diterima secara bulat. Sebagian kalangan memang bisa menerapkan atau menerima tanpa resep. Sementara itu, yang lain justru bersikap ekstrim atau menolak. Sedangkan pengaruh pandangan demokrasi di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, antara agama dan demokrasi tidak bisa dipertemukan, bahkan saling berlawanan. Ibaratnya agama versus demokrasi dalam masyarakat Islam. Terdapat petunjuk yang cukup kuat bahwa sebagian para ulama dan para penguasa politik bahwa dalam Islam tidak ada yang layak dan paham akan demokrasi. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan berada dalam genggaman rakyat. Sedangkan doktrin Islam mengatakan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan. Yang kedua yaitu ada 3 pendapat yang mengatakan bahwa agama bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu secara historis sosiologi yang menjelaskan bahwa sejarah agama memberikan gambaran peran agama tidak jarang hanya digunakan untuk penguasa politik atau pimpinan organisasi. Sedangkan yang nomor 3, antara agama dan
Demokrasi bersifat netral, di mana keduanya berjalan sendiri-sendiri atau lebih populer dengan istilah sekularisasi politik. Yang keempat, agama dan demokrasi mempunyai kejajaran atau kesesuaian. Agama secara teologis maupun sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik. Keberadaan agama dapat menjadi roh sekaligus inspirasi bagi demokrasi. Selain itu, ada 3 karakteristik utama dalam demokrasi selain kekuasaan di tangan rakyat. Yang pertama, kedudukan terhadap undang-undang, artinya setiap anggota masyarakat mentaati sebagai sebuah undang-undang yang sama rata. Di sini jelas terdapat nilai positifnya. Yang kedua, demokrasi menjunjung tinggi menjamin hak asasi manusia dan kebebasan. Yang ketiga, demokrasi memisahkan kekuasaan menjadi 3 seperti yang telah dijelaskan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para pemateri. Mungkin cukup itu saja materi dari kami. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kejanggalan atau masih ada yang ingin ditanyakan, nanti kita diskusikan di grup. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.